Selamat datang di Bapelkes. Bapelkes memiliki 3 kampus, yaitu Kampus 1 ada di Gombong, Kampus 2 ada di Ungaran, dan Kampus 3 ada di Wonosobo. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada banyak sektor, salah satunya sektor penyelenggaraan pelatihan. Berbagai peraturan diterbitkan baik oleh lembaga administrasi negara maupun Puslat SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, bahkan gubernur dan kepala dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berbagai peraturan tersebut pada prinsipnya adalah mendorong penyelenggara pelatihan untuk berinovasi dan menggunakan teknologi informasi. Akibatnya pandemi COVID-19 ini semacam momentum percepatan revolusi industri 4.0, di mana semua segmen memanfaatkan teknologi IT dalam melaksanakan kegiatannya. Menyikapi hal tersebut, Bapelkes Provinsi Jawa Tengah melakukan adaptasi dan inovasi untuk tetap eksis dalam melayani masyarakat, khususnya sumber daya manusia kesehatan di Jawa Tengah. Adaptasi yang dilakukan Bapelkes Provinsi Jawa Tengah adalah menerima dan membuka diri dengan perubahan dan tuntutan zaman dan situasi. Sementara inovasi yang dilakukan adalah melakukan inovasi dalam penyelenggaraan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi SDM kesehatan baik internal maupun eksternal. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah membangun Learning Management System (LMS). Learning Management System (LMS) yang dikembangkan di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah adalah suatu sistem informasi yang menggunakan perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelatihan. Teknologi informasi yang dimanfaatkan di Bapelkes Jateng ini di antaranya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Moodle. Proses membangun sistem ini penuh dengan tantangan. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana dan lokasi kampus yang tersebar di 3 kabupaten di Jawa Tengah. Sumber daya manusia di Bapelkes Jawa Tengah, terutama sumber daya manusia yang memiliki background teknologi informasi sangat-sangat terbatas. Dengan keterbatasan SDM tersebut, Kepala Bapelkes Provinsi Jawa Tengah membuat keputusan melibatkan semua SDM yang memiliki kemampuan dan talenta untuk bersama-sama membangun LMS. Seluruh SDM tersebut tergabung dalam tim yang diberi istilah tim kreatif. Tim ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapelkes dan melibatkan semua pejabat struktural dan 7 orang staf. Tim ini bertugas mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun LMS meliputi SDM, sarana dan prasarana, tempat rujukan, serta penganggaran. Setelah pembahasan berkali-kali maka diputuskan mencoba aplikasi Zoom sebagai sarana awal LMS. Adapun kegiatan pertama pengembangan kompetensi menggunakan IT adalah workshop pengembangan kompetensi bagi petugas laboratorium kesehatan yang diberi judul Workshop Handling Specimen COVID-19. Berhubung masih belum adanya anggaran dan aturan penggunaan anggaran untuk menyewa aplikasi Zoom Meeting, maka kegiatan workshop ini menggunakan akun Zoom Pengda IAKMI Jawa Tengah. Sementara untuk mendukung kegiatan ini, kapasitas kuota internet kampus Ungaran dinaikkan menjadi 50 Mbps dari 20 Mbps sebelumnya. Workshop ini merupakan kerjasama antara Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah. Workshop online ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Workshop pertama dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020 dengan narasumber dari Gugus Tugas COVID tingkat nasional, Prof. Dar Aryati, Spieman PK, Dewi Nur Aisyah SKM, MPH, PhD, Kepala Laboratorium, Mikrobiologi Klinis Rumah Sakit Nasional, Diponegoro Dr. Rebriarina Hapsari, SPMK, dan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinis dari RSUD Tugurejo Semarang, Dr. Prima Indah Liestiati, SPMK, Kepala Balapkes dan Pak Dr. Yuswanti, MHSC, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas, Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Tatik Murhayati, MKes. Kegiatan workshop kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Sadupede, 29 Mei 2020. Narasumber pada kegiatan kedua ini adalah Dr. Betty Agustina, Spoyets PK, K, Hania Nadifa, SKM, Ibu Dr. Rebriarina Hapsari, SPMK, Dr. Prima Dia Indah Liestiati, SPMK, Dr. Yekti Hediningsi, SPPK, Dr. Tatik Murhayati, MKes,
dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Khalid Zakaria. Setelah sukses dengan kegiatan workshop handling spesimen, Bapelkes Jateng semakin optimis dalam membangun LMS. Hal tersebut dibuktikan dengan arahan Kepala Bapelkes Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Subbagian Tata Usaha agar melakukan perubahan beberapa anggaran WJ tidak direfocusing membangun LMS. Seiring menunggu perubahan anggaran, penggunaan aplikasi Zoom sebagai salah satu sarana untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan dilakukan oleh Bapelkes Jateng dengan bekerja sama dengan Bapelkes Semarang melalui kegiatan webinar Japfung Kesehatan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bapelkes Semarang Ibu Emilia Rosa, SKM. MKM dimoderatori oleh Kepala Bapelkes Jateng Bapak Taufik Kurahman, SKM. MKes sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Kapuslat Mutu. Bapak Diono Susilo, Kepala BKD Jawa Tengah Bapak, Dr. Wisnu Zahro, MC, Kepala Puslat Kesehatan BPPSDMK Kemenkes RI, Bapak Dr. Ahmad Subagjo Tancarino. Mars. Usai menyelenggarakan webinar ketiga, Bapelkes Jateng melakukan komunikasi dengan BBPK Ciloto terkait pembangunan dan penggunaan teknologi informasi untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari pegawai Bapelkes Jateng dan sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Komunikasi via Zoom meeting ini diikuti oleh Kepala BBPK Ciloto Bapak Syamsul Arifin, Bapak Maman Bapak Wawan Wahyudin, Bapak Gema, dan Bapak Riki dari BBPK Ciloto, sementara dari Bapelkes, Jateng diikuti oleh struktural tim kreatif. Dengan bekal 3 kali menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi daring, komunikasi via Zoom dengan BBPK Ciloto, dan seiring dengan mulai diperkenankannya penggunaan anggaran kegiatan, setelah sejak bulan April SDADAN, Juni 2020 dibekukan karena pandemi COVID-19. Sebagai bencana nasional, akhirnya Bapelkes Jateng memantapkan langkah membangun LMS dengan studi banding ke Bapelkes Semarang pada September 2020. Studi banding ini diikuti oleh sela peserta dari Bapelkes Jateng yang terdiri dari Bapak Taufik Kurahman, SKM MKes, Ibu Retno Widyaningtyas, SKM MKes, Kasa Bagtu yang dilantik Syri Agustus 2020 menggantikan Bapak Sukamto, SKM MKes, Ibu Murti Mandawati, SKEP NSM Meded, Bapak Prasojo, SKM MKes, Bapak Suyoto, SKM MKes, Bapak Sugiri, SSC APT, Ibu Umi Farida Hidayati, SKEP ENS Meded, Ibu Nova Sri Wahyuningsih, SKOM, Bapak Sabto Buntaran, Bapak Joko Sujatno, Bapak Muhammad Edi Setianto, dan driver Bapak Agung Raharjo. Pada studi banding ini, Bapelkes Jateng mempelajari bagaimana proses pembangunan LMS, mempelajari fitur-fitur pada LMS dan penggunaannya, serta tahapan menggunakan LMS sebagai sarana pembelajaran online. Studi banding ini diterima langsung oleh Kepala Bapelkes Semarang Ibu Emilia Rosa, SKM, MKM, dan Kasubbag Tata Usaha Bapak Sulkan, sementara narasumber pada kegiatan ini adalah Lufthansa Arstipendi. Setelah studi banding ini, Bapelkes Jateng melakukan tahapan-tahapan pembangunan LMS mulai dari penentuan vendor, menginstal aplikasi, menyewa hosting, dan berlangganan aplikasi-aplikasi yang mendukung LMS, misalnya Zoom Meeting kapasitas 100 orang sebanyak 2 akun, Zoom.meeting kapasitas 1000 orang 1 akun, membuat alamat email corporate dengan email bapelkesjateng.id. Setelah melalui proses pembahasan dan koordinasi YG, cukup akhirnya pada tanggal 17 September 2020, LMS berbasis aplikasi Moodle diinstal untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi berbasis IT. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2020, Kepala Bapelkes Bapak Taufik Kurahman, SKM, MKes melaunching LMS. Bapelkes Jateng yang diintegrasikan dengan sistem pendaftaran online WG sudah ada di Bapelkes sebelumnya. Sistem pendaftaran online di Bapelkes Jateng sebelumnya memiliki fungsi sebagai pendaftaran online peserta pelatihan dan layanan informasi. Bapelkes Pemanfaatan Sarana Prasarana, Likespena. Pendaftaran online ini adalah aplikasi pendaftaran online bagi peserta pelatihan YG diinisiasi oleh Kabapelkes dan mulai digunakan sejak September 2019. Sementara Likspena merupakan aplikasi pemanfaatan asrama WG diinisiasi oleh Bapak Prasojo SKM MKes pada 3 Desember 2019.
pendaftaran online dan layanan asrama ditambah dengan pengembangan untuk pendaftaran semua peserta pengembangan kompetensi di Bapelkes Jateng. Ketiga layanan ini digabung dalam satu sistem yang diberi nama BRO, Bapelkes Jateng Registrasi Online. Sementara aplikasi yang digunakan untuk proses belajar mengajar secara daring diberi nama Sistem Informasi Sinau Terpadu yang disingkat SAI-ST. Penggabungan dua sistem ini juga diikuti pengembangan sistem yang ada di launching secara resmi oleh Bapak Kepala Bapelkes, Provinsi Jawa Tengah pada 26 September 2020. Sejak launching aplikasi ini, Bapak Taufik Kurahman, SKM, MKes mendorong semua civitas Bapelkes Jateng untuk lebih mengenal aplikasi tersebut dengan nama aplikasi BRO NMPAS Est. Tanggal launching aplikasi BRO NMPAS Est ditetapkan sebagai hari kelahiran LMS di Bapelkes Jateng. Proses beradaptasi dengan teknologi dan situasi yang sudah direalisasikan dengan membangun aplikasi LMS tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan pemanfaatan aplikasi tersebut. Proses pemanfaatan aplikasi LMS juga melalui inovasi penyelenggaraan pelatihan. Inovasi ini dilakukan secara bertahap dan diketuai oleh Kepala Seksi Pelatihan. Tahap pertama adalah dengan mengikuti workshop penyelenggaraan pelatihan di era pandemi yang diselenggarakan oleh Bapelkes Semarang, Puslat, SDM Kesehatan, dan ABI. Selain itu, seiring dengan berjalannya proses, banyak aturan-aturan WG diterbitkan baik oleh LAN, Puslat SDM, Kes BPP SDM, Kesehatan Kemenkes RI, dan Kementerian Keuangan terkait pedoman, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran pada pelatihan WG memanfaatkan teknologi di era pandemi. Akhirnya, dengan diketuai Kepala Seksi Pelatihan Ibu Murti Mandawati, SKEP, MON-ENS, Meded Widya Iswara, dan staf teknis Seksi Pelatihan yang terdiri dari Ibu Amiati Ningsih, AMK, Ibu Umi Farida Hidayati, SKEP, ENS, Meded Ibu Wukirsari, SKM, Ibu Wahyu Ningsih, SKM, Bapak Cahyono Adhi Saputra, SKM, dan Bao Aksuwandi, mulai menyusun skenario pembelajaran di era pandemi. Skenario proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi di era pandemi pertama kali diterapkan pada pelatihan tata laksana gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkat pertama UYJ dilaksanakan dengan metode blended learning pada tanggal 11 SD 21 Oktober 2020. Selain penyelenggaraan pelatihan, Bronemsis juga digunakan untuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan webinar. Kegiatan webinar pertama yang memanfaatkan BRO adalah Dampak Gadget terhadap Kesehatan Indera Anak Sekolah pada 14 Oktober 2020. Pada webinar perdana ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Yulianto Prabowo MKes. Jumlah peserta pada webinar perdana JNJ mencapai lebih dari 1.000 orang. Kedepan harapannya BRO-NMCS yang sudah dibangun ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam membantu pelayanan di Bapelkes Jateng yang lebih baik. Pola pengembangan kompetensi Sementui Sen yang memiliki maksud 50%. Pengembangan kompetensi dilakukan di dalam institusi, 20% pengembangan kompetensi melalui kegiatan magang atau on-the-job training dan 10% pengembangan kompetensi dilakukan di lembaga-lembaga pelatihan, merupakan tantangan baru bagi pengembangan BRO-NMCS. Harapannya, BRO-MCS dapat menjawab tantangan tersebut dengan cara menjadi sistem yang juga menampung tacit knowledge yang dimiliki oleh SDM Bapelkes Jateng, yang memiliki talenta pada setiap bagiannya. Sehingga, pengetahuan, norma, nilai, strategi yang sudah dimiliki oleh SDM di Bapelkes Jateng dapat dikelola di dalam SIST, dan jika ada suksesi jabatan baik di tataran manajerial ataupun di tataran pelaksana, maka pemegang jabatan baru dapat mempelajari pengetahuan yang dibukukan pada SIST tersebut sebelum maupun saat mengemban tugas tersebut. Jika hal ini dapat dilakukan oleh Bapelkes Jateng, maka inilah fondasi Corporate University di Bapelkes Jateng. Bagaimana sih Bapelkes Jateng sebelum ada BRO-NSIS? Sebelum ada BRO-NSIS, Bapelkes Jateng masih menggunakan metode manual dari awal pendaftaran hingga mengisi evaluasi penyelenggaraan. Kebayangkan gimana sulitnya pas rekap akhir pelatihan. Ini contoh beberapa dokumen arsip Bapelkes sebelum ada BRO-NSIS. Ada rekap peserta, rekap presensi, rekap RTL, rekap sertifikat, surat keterangan fasilitator, rekap nilai saat pelatihan,
rekap dokumentasi pelatihan, dan formulir evaluasi penyelenggaraan. Oh iya, teman-teman pada kepengen tahu nggak sih gimana tampilan awal BRO NSIS pas udah jadi sampai sekarang? Ada banyak perubahan loh. Yuk, lihat. Ini buat tampilan awal aplikasi BRO waktu masih di tahap pengembangan fitur-fiturnya, pasti belum selengkap sekarang. Warna dominannya masih hijau dan putih. Yuk kita lihat tampilan BRO sekarang. Sekarang bro dengan fitur yang lebih lengkap dan tampilan yang jauh berbeda kan. Sekarang aplikasi bro punya tampilan dominan warna putih dan ungu dengan tampilan depan auditorium kampus Gombong yang megah luh. Makin keren kan sekarang aplikasi bro kita. Kalau untuk SIS tidak banyak perubahan pada aplikasinya karena Bapelcase menggunakan base dari LMS Moodle. Tahu nggak yang keren apa dari SIS ini? Kita bisa langsung masuk dari BRO ke SIS cuma sekali klik loh. Oh, keren kan? Yuk kita dengar tanggapan dari peserta tentang aplikasi BRO NSIS. Salam. Apa kabar Pak? Baik, Bapak dari pelatihan apa? dari pelatihan PD3I Angkatan? angkatan yang ke-6. Angkatan 6. Baik Pak, boleh minta sarannya Pak terkait pendapat Bapak tentang Bro NSIS itu apa ya Pak? Tentang Bro NSIS. ProNSIS. Ya, Sangat baik sih, apalagi dengan adanya ini kita juga bisa lebih paham mengenai pendalaman ilmu tentang PD3I. jadi Bapak bisa itu ya mengakses materi di SIS, bisakah Pak? Bisa. Bisa. Apakah membantu Pak? Membantu sekali karena sebelum disampaikan oleh pemateri kita sudah bisa download materinya dulu, jadi bisa baca-baca dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ini maaf, perkenalkan namanya siapa Pak? Pak Dwi, Pak. Oh Pak Dwi, ini pelatihan apa Pak? Pelatihan Pandu PTM angkatan 27 Dari? dari Pekalongan. Nah ini Pak, maaf mau tanya ini untuk pendapatnya Bapak tentang aplikasi Bro dan SIS itu bagaimana? Aplikasi Bro itu sangat mudah digunakan Mas, semisal ya, tidak terlalu sulit, dan aplikasi SIS itu langsung menuju ke link-linknya itu mudah. Jadinya orang-orang yang gaptek sama orang-orang yang sudah lanjut usia itu mudah menggunakan seperti itu. Selanjutnya Pak, ini membantu atau tidak untuk peserta pelatihan Pak? Kalau menurut saya sih membantu sekali Pak, karena di situ itu bisa mengakses semua hasil dari presensi, evaluasi, kemudian apa itu download materi juga. Jadinya dari peserta itu tidak kesulitan dalam mencari materi yang disampaikan oleh fasilitator seperti itu. Dan untuk absensi kita tidak kesulitan juga, tinggal buka itu sudah bisa masuk ke link presensi dan evaluasi tiap fasilitator. Jadi kita tidak bingung dalam menggunakan atau mengaksesnya juga. Mudah sekali sih menurut saya. Terima kasih Bapak, Iya. selamat Iya, terima kasih, menjalankan Pak. pelatihan. Iya.